Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kembali mengucapkan alhamdulillah karena pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan langkah kaki kita ke masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kembali kita melanjutkan pembahasan kita masih terkait masalah hijranu ahlil bid'ah, pemboikotan terhadap ahlul bid'ah. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, di dalam memahami akidah yang benar di dalam Islam, manusia Allah golongkan atau digolongkan oleh syariat menjadi dua golongan, masih sesama muslim. Ada nanti yang ahlu sunnah, ada yang ahlu bid'ah, dan ini ya tidak bisa kita nafikan, memang sudah merupakan sunnatullah. Karena Rasulullah SAW jauh-jauh hari beliau sudah memberikan kabar kepada kita sebagaimana dalam hadis yang masyhur sahih ya, bahwasanya beliau mengatakan sataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatun faman hum, qalu faman hum ya Rasulullah, qalu al jamaah, wa fi riwayat makana ya ana alaihi al yawma wa ashabi, yang artinya Rasul telah memberikan sebuah informasi kepada kita bahwasanya akan berpecah belah umatku. Jadi masih umat Nabi, Pak. Jadi kalau ummati maksudnya umat Islam menjadi 73 firqah, kelompok. Semua kelompok itu kata Rasul finnar, ya, diancam dengan neraka. Lihat Pak ancaman ya. Di sini ada pembahasan khusus ulama tentang babul wa'id, bab tentang ancaman. Ancaman itu ya adalah sesuatu yang seseorang diancam dengannya, namun terkadang ancaman itu tidak direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah yang luas. Boleh jadi Allah mengampuni kan gitu. Makanya kalau ancaman itu adalah sesuatu yang ini kepada orang Islam, Pak. Beda nanti konteksnya kalau dengan orang kafir.
Kalau orang kafir pasti Allah akan realisasikan gitu ya. Kalau ancaman kepada orang Islam ya ada dua. Allah akan ya mewujudkannya dengan keadilannya. Namun Allah terkadang melihat kebijaksanaan Allah di akhirat, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya merahmati orang itu dengan boleh jadi ada amalan-amalan yang dia lakukan. Menyebabkan Allah menangguhkan ancaman itu dan Allah ampuni selama pelakunya tidak membawa syirik besar dan pembatal keislaman. Itulah akidah Ahlussunnah. Kalau pelaku dosa besar itu dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, ini khusus orang beriman. Kalau orang kafir pasti baik, tidak ada lagi penangguhan ancaman, pasti direalisasikan kan. Tapi kalau bab wa'ad, janji, ya ada ancaman, ada janji. Janji itu dengan surga, ya, dengan pahala. Ini pasti, ya Allah berikan. Ini tidak ada penangguhan. Tapi kalau wa'id, ancaman terhadap orang Islam itu masih pada hakikatnya di bawah kehendak Allah. Tidak bisa kita pastikan. Makanya ya kalau kita katakan pelaku zina itu diancam neraka, itu maksudnya apa? Tidak boleh kita pastikan, Pak. Boleh jadi pelaku zina itu dia punya tauhid, dia punya amalan lain. Seperti seorang pezina Bani Israel, ternyata dia punya amalan, ya diantaranya memberi minum anjing yang mau mati gitu ya. Akhirnya diampuni oleh Allah. Artinya dia beriman pada dasarnya, namun ada dosa-dosa yang dilakukan. Ini banyak yang mesti kita pahami tentang babul wa'id dengan babul wa'di, ya, janji dan ancaman. Jadi kalau ancaman terhadap orang Islam itu selama dia bertauhid, itu ada kemungkinan ancaman itu tidak direalisasikan oleh Allah, karena pada hakikatnya mereka di bawah kehendak Allah. Ini Bapak Ibu ya Allah, maka nggak bisa kita pastikan ada orang mati banyak sebelumnya korupsi, dia ini pasti masuk neraka. Nggak bisa. Lihat dulu, kalau dia adalah seorang muslim, ya maka dia di bawah kehendak Allah selama dia tidak membawa dosa besar. Tapi kalau dia mati ya statusnya dukun, nah itu ya nggak bisa kita katakan akan diampuni oleh Allah. Karena kalau orang melakukan syirik besar, ya kan ini nggak diampuni oleh Allah. Ya, jadi itu ya. Jadi ada ahlul bid'ah, ya, ada ahlus sunnah. Namun ahlul bid'ah ini Pak, ya tidak bisa kita menghukumi semua orang ahlul bid'ah. Maka ada pembahasan para ulama, tidak dibahas di buku ini ya. Judulnya Dhawabitut Tabdiyah, batasan standarisasi dalam membid'ahkan. Jadi bid'ah itu ada dua. Membid'ahkan secara umum sama seperti bab takfir, ya. Takfir gitu juga, mengkafirkan itu ada dua. Ada namanya takfirul mutlak. Maksudnya apa? Perbuatannya ini, kalau seperti ini perbuatan ini kufur. Namun tidak setiap orang yang melakukan kekufuran langsung kita vonis kafir, enggak. Kalau dia muslim, boleh jadi yang pertama ada uzur, ya. Makanya harus terangkat penghalangnya dan terpenuhi syaratnya yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah ya tawafur syurut, ya syarat pengkafirannya itu lengkap, ya sudah dipenuhi, wartifa'ul mawani, dan terangkat ya penghalang-penghalang. Jadi memvonis bid'ah juga boleh jadi yang pertama pelakunya jahil. Tidak boleh kita katakan langsung ahli bid'ah, ya kan tidak bisa Pak, karena dia tidak ada ilmunya, dia bodoh, ya. Dia ikut-ikutan deh, ya kan. Nah, dan kebanyakan orang-orang awam ini jahil ini, dia tidak tahu itu bid'ah, dia tahunya itulah yang didengar sama orang tua dulu. Nah, ini tidak bisa langsung kita vonis orang itu ahli bid'ah, ya. Kemudian ya dia punya takwil, mungkin takwil itu artinya Pak, dia salah tafsir, salah mengerti dari nas Al-Quran Sunnah. Itu dia menganggap ya
contoh ya, dia menganggap misalkan suatu perkara bid'ah itu sunnah katanya. Nah, dengan dalil-dalil yang tidak betul ya, dengan pendalilan yang tidak tepat. Nah, ini juga tidak bisa langsung kita katakan dia ahlul bid'ah. Ya, harus kita tegakkan hujah terdahulu. Kemudian yang ketiga sama dengan dia dengan takfir ya. Lihat kondisinya, dia terpaksa atau tidak. Nah, kalau seandainya dia mukroh terpaksa, maka tidak bisa juga kita jatuhi dia sebagai ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah ini Pak, apabila syarat-syaratnya ini sudah ya terpenuhi dan hilang ya penghalang-penghalang dia untuk dibid'ahkan, maka tidak boleh dalam hal ini Pak kita bermudah-mudahan ya memvonis orang ahlul bid'ah. Nah, ya karena ahlu sunnah dalam masalah tabdi' ya mereka pertengahan. Ya, tidak melampaui batas seperti orang khawarij juga. Ya kan? Kemudian juga tidak bermudah-mudahan. Artinya kalau memang seseorang itu layak dihukumi ahlul bid'ah, maka kita hukumi ahlul bid'ah. Namun ingat, yang menghukumi, memvonis seorang itu ahlul bid'ah juga harus seorang yang berilmu. Jadi tidak boleh kita lah ini ahlul bid'ah Bapak, tidak bisa Pak. Ya, harus seorang ulama, orang yang punya ilmu dalam hal itu. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ini pembahasan kita yang berkaitan dengan hijronu ahlil bid'ah. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini ya. Sekarang kita masuk kepada al-jidal ya. Iya. Qala asy-syarihu rahimahullah, berkata pensyarah kitab yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-jidalu wal khisamu fid din. Al-jidal itu artinya perdebatan. Jadi bagaimana hukum berdebat dalam agama. Wal khisam pertengkaran. Jadi kata orang Minang abatangkanya di agama ya. Bertengkar dalam masalah agama itu bagaimana? Ini yang akan beliau bahas. Al-jidalu, al-jidal ya. Ini masdaru jadala. Ini masdar dari kata jadala, yujadilu jidalan itu. Ya, dan mujadalatan bisa juga. Wal jadalu munaza'atul khisam litaghallubi alaihi. Wa fil qamus al-jidadu al-ladadu fil khusumati wal khisamu al-mujadalatu fahuma bima'nan wahid. Jadi al-jidal itu masdar dari kata jadala, dan jidal itu secara bahasa artinya adalah ya melawan ya, lawan jidal atau lawan debat gitu ya, melakukan perlawanan dengannya, itu namanya munaza'ah, bertengkar dengannya gitu ya, untuk mengalahkannya, litaqallubu alaihi. Jadi jidal itu Pak adalah seseorang berjidal atau berdebat dengan lawan debatnya untuk mengalahkan hujahnya gitu. Sama lah dengan debat-debat ya yang kita lihat dalam keseharian kita. Ada debat wapres ya Pak ya, debat capres ya kan ya, sama maknanya. Jadi debat itu adalah seseorang ingin menang kan itu, bagaimana dia menegakkan dalil-dalil yang akan menguntungkannya gitu ya, yang akan dihantamkan ke lawan debatnya, ditaghallubu alaih ya, untuk mengungguli lawannya, untuk menang lah intinya Pak ya. Dalam kamus kata beliau ya, jidal itu adalah bersikap keras ya, al-ladadu itu artinya bersifat keras, tegas ya terhadap lawan debat, fil khusumah, dalam perdebatan.
Ya. Wal khisam, dan yang dimaksud dengan khisam adalah al-mujadalah, perdebatan. Dan keduanya satu makna, sama maknanya. Nah, jadi ada istilah al-jidal dengan al-khisam, itu sama Pak. Ini sinonim saja. Ya. Jadi apa hukum debat ini akan dibahas oleh beliau. Wa yanqasimul khisamu wal jidalu fid dini ila qismaini. Al-khisam wal jidal kan sama, maknanya kan satu, debat lah intinya ya. Debat dalam agama ini kata beliau terbagi dua. Ya. Al-awwalu, yang pertama, ayyakuna al-gharadu min dzalika, niat atau tujuan dalam berdebat itu isbatul haqqi, ya, wa ibtalul batili, ya, menetapkan kebenaran dan membatalkan kebatilan atau memerangi kebatilan atau menghancurkan kebatilan, ya. Wa hadza ma'murun bihi imma wujuban aw istihbaban, dan ini diperintahkan kata beliau. Ya, barangkali hukumnya bisa sampai ke taraf wajib dan barangkali hukumnya itu sunnah, bihasabil hal, sesuai dengan kondisi. Jadi tidak semua debat itu Pak kita hukumi haram, tidak boleh Ustaz debat. Allah itu ya memberikan jaminan surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kita baca syarah hadisnya Pak ya. Maksudnya adalah debat usir itu. Ya. Debat bukan untuk isbatul haq dan bukan untuk ibtalul batil, bukan untuk menolong kebenaran dan bukan untuk menghilangkan kebatilan. Itu maksud hadisnya. Itu bisa dilihat syarah Syekh Ibnu Utsaimin dalam hadis Riyadhus Shalihin itu ya. Itu dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan Bapak bisa baca syarah penjelasannya. Karena kalau debat ini dilarang Pak, Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Masa Allah melarang sesuatu yang baik? Dalilnya apa? Ini An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini wajadil, jadil itu fil amr, perintah dari Allah. Wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka kata Allah. Billati hiya ahsan, dengan cara tentu, dengan cara yang baik. Cara yang baik itu Pak tidak caci, tidak mencaci, tidak memaki, tidak menista juga, tidak menyerang person gitu ya. Kan ada orang debat Pak, tapi tidak argumentasi yang dia sampaikan, tapi dia menyerang personnya, ya. Nah, kamu ini kenapa gitu ya? Kamu ini ya sosokan gitu, hanya jadi tidak ilmiah bahasanya. Itu yang dilarang itu. Lebih baik kita tinggalkan itu. Itu namanya miro, ya. Sehingga pada dalam hadis itu kan liman tarokal miro akan diistilahkan oleh Nabi dengan miro. Ana zaimun kan itu, saya menjamin gitu ya. Satu rumah di surga, liman tarokal miro. Al-miro itu beda dengan al-jidal. Nah, kalau al-miro ya dia debat usir. Debat bukan untuk membela kebenaran dia. Dia debat untuk mencari kemenangan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata beliau Pak, debat itu bisa hukumnya wajib kalau memang butuh ya untuk mendebat orang-orang kafir, misalkan orang kafir yang menjelekkan Islam atau orang kafir yang ingin masuk Islam tapi masih banyak syubhatnya. Nah, maka berdebatlah Dr. Zakir Naik, ya kan? Itu boleh. Masa kita bilang Dr. Zakir Naik, ya, Allah menjamin surga bagi engkau, ya kan? Kalau engkau diam menjamin, enggak usah debat. Nah, masuk Islam orang Pak, ya kan? Karena metode debat Zakir Naik sampai sekarang ratusan ribu, bahkan ada yang menyampaikan data yang pernah saya baca di internet itu sampai juta Pak yang masuk Islam itu karena metode Dr. Zain. Dr. Zain debat, dia dialog ya dengan orang kafir, itu diundang betul ya dalam aula, dalam satu aula ya. Kalau kita bilang salah Dr. Zain kok debat, enggak Pak, debat itu enggak semuanya tercela.
Tapi kalau debat kusir ya, Rasul memberi jaminan surga itu bagi yang meninggalkan debat kusir itu. Walaupun wa in kana muhiqqan kan gitu, walaupun dia benar. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jenis debat yang kedua. Jadi debat jidal kalau tujuannya untuk kebenaran, nah, ini diperintahkan kata beliau. Artinya tidak semua debat itu Pak tercela. Tentu debat itu bagi orang yang punya kapasitas. Tapi kalau bagi kita yang tidak ada ilmu Pak ya, mohon maaf ya, jangan debat gitu. Dr. Zakir Naik sudah menguasai beliau, ya kan? Beliau menguasai referensi orang itu, ya kitab orang itu paham beliau kan gitu. Nah, memang sudah debat, bahkan beliau dapat Nobel Pak, dapat penghargaan dari Raja Abdullah sebelum Raja Salman ini kan King Abdullah. Dapat beliau, ini menunjukkan apa? Tapi ulama-ulama besar juga mendukung beliau, ulama-ulama di Saudi, ya kan? Nah, ini luar biasa beliau kan itu. Tapi kalau debat kita ya hanya menimbulkan permusuhan, ya kan? Habis debat tuh bertinju, ada jangan. Ini debat ilmiah nih Pak, betul-betul ilmu yang kita sampaikan. Tapi kalau debat marah-marahan, ya kan, nepuk-nepuk meja, banting-banting kursi, ya itu yang dikatakan oleh Nabi itu, aku menjamin surga bagi yang ninggalin debat yang seperti itu. Tapi kalau debat selevel Zakir Naik, ya ulama-ulama besar itu enggak, ya Pak ya, itu debat yang diperintahkan kan gitu. Nah, sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 125. Asani yang kedua, ayyakunal gharadu minhu at-ta'nita awil intisara lin nafsi aw lil batili fahada qabihun manhiyun anhu. Yang kedua, ya, tujuan debat itu adalah untuk ya mengedepankan ego, ya, at-ta'ni itu ego ya, atau untuk membela diri pribadi, ya, atau untuk membela kebatilan, maka ini debat yang buruk, ya, yang tercela, manhiyun anhu, dilarang darinya. Ini debat tidak boleh itu Pak, debat kusir ya, debat ego, lebih mengedepankan emosi, iya kan? Nah, atau debat-debat yang di TV, ya kan ada juga sampai bertinju ya, atau sampai mendungu-dungukan orang, itu tidak boleh juga Pak. Dalam Islam tidak boleh Bapak, ya bodoh kali Bapak, tidak boleh gitu, ya. Nah, itu merendahkan pribadi ya. Itu kalau dalam konteks Islam itu tidak ada adabnya itu, dungu bebayang gitu. Nah, itu kan sudah menyerang pribadi. Kalau orang itu salah, jelaskan dengan argumentasi aja udah gitu kan, tanpa menjatuhkan pribadi orang. Nah, kalau debat seperti itu Pak, ini debat yang dilarang dalam Islam ya, debat yang tidak punya adab ya. Nah, bahkan sampai ya ngeluarin umpatan. Nah, sedang debat tuh bercarut, dia ada juga banyak. Itu yang dilarang itu, tidak usah debat aja kita ya. Orang meninggalkan itu insya Allah dapat surga itu, ya. Atau memaki-maki, memanggil lawan debatnya dengan sebutan binatang, ada juga Pak ya. Iya, itu tidak boleh Pak. Tapi kalau debatnya billati ahsan Pak, wajadilhum billati ahsan, itu dengan yang terbaik, bukan yang baik aja. Dia pakai isim tafdil, ahsan, dengan yang lebih baik adab kita. Ini asbabun nuzul ayat ini Pak terhadap orang ahli kitab ini. Dengan orang kafir saja ketika debat kita disuruh baik oleh Allah, apalagi debat sama orang Islam. Ini sama orang Islam nak bertinju, ya kan? Bukan pula perkara agama, cuman perkara dukungan ya calon gitu ya kan, debat presidennya, na'udzubillah ya, sampai nak bertinju pula ya. Ya, ada juga itu tentu dilarang yang seperti itu, Pak. Iya. Kalau debatnya itu, Pak, debat yang tidak baik, ini, Pak, larangannya adalah firman Allah dalam surah Ghafir ayat 4.
ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Tidaklah ya dia mendebat ya dalam ayat-ayat Allah, berdebat dalam ayat-ayat Allah untuk menentang ayat Allah kecuali orang kafir. Jadi maksudnya apa? Yang mendebat ayat-ayat Allah itu orang kafir. Tapi kalau orang Islam tidak boleh kita mendebat Al-Quran, tak. Sami'na wa ata'na, yang kita debat itu adalah apa? Adalah kekufuran, ya, kesalahan. Yang menentang Al-Quran itu ya kita luruskan. Wa qawluhu wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqq fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Wajadalu bil batil, dan mereka berdebat dengan kebatilan ya, untuk ya merendahkan kebenaran, untuk meninggalkan kebenaran, liyudhidu bihil haqq fa akhadhtuhum, ya, maka akan aku azab mereka, kata Allah. Fa akhadhtuhum, ya, fa kaifa kana iqab, ya, bagaimana azab nanti yang akan menimpa orang-orang yang berdebat dengan kebatilan itu. Untuk apa? Untuk ya meninggalkan al-haq, kebenaran, untuk melawan kebenaran. Itu tidak boleh. Inilah debat yang haram itu, Pak. Jadi kalau kita berdebat untuk membela kebatilan dan untuk mengalahkan kebenaran, nah itu yang tercela dalam dalam Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berdebat dengan kebenaran, Pak, atau dengan cara yang baik, ini ada faidah ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Fidar'il Ta'arud, ya, Fidar'il Ta'arudil Aqli wan Naql, ya, beliau mengatakan wal mujadalatu bil hati ya ahsan wa nahwu dzalika mimma aujabahu Allahu 'alal mu'minin fahadha wajibun 'alal kifayati minhum wa amma ma wajaba 'ala a'yanihim fahadha yatanawwa'u bitanawwu'i ya qudratihim wa hajatihim wa ma'rifatihim, yang artinya ya wal mujadalatu billati hasan, berdebat dengan cara yang baik itu dan yang semisal dengannya, ini dia di antara perkara yang Allah wajibkan atas orang-orang beriman. Fahadha wajib 'alal kifayati minhum, ya, dan ini hukumnya wajib kifai, ya, hukumnya fardu kifayah lah gitu ya. Adapun yang diwajibkan ala a'yanihim, artinya yang hukumnya fardu ain, yang wajib atas setiap individu, maka ini beragam, ya, tidak semua diwajibkan, ya, berdasarkan ya keragaman kemampuan mereka serta kebutuhan serta pengetahuan mereka tentang hal debat itu. Nah, jadi memang hukumnya itu macam-macam, Pak, ya, bisa wajib fardu kifayah, bisa juga fardu ain, tergantung konteksnya dan tergantung kemampuan orang yang berdebat itu. Contoh sekarang ada orang yang mahir dalam berdebat, dia punya ilmu, Pak, ya. Ya. Kemudian ya ada orang misionaris, misalkan dia menyesatkan umat Islam, ya kan? Dia ingin menarik orang, memurtadkan orang. Nah, sementara dia mampu, Pak, dalam kondisi itu bisa punya wajib bagi dia untuk menjelaskan syubhatnya para penginjil itu, misalkan dia ketemu misionaris, Pak, ya, penginjil, ya, orang yang memurtadkan Islam misalkan. Nah, sementara dia menguasai ilmu untuk membantahnya, itu wajib ketika itu, karena lagi dibutuhkan. Karena ini umat Islam sudah dikumpulkan ini sama misionaris dengan Indomie, Pak, ya, sudah dikasih ini kan. Nah, dia lagi berkhutbah ini misionaris, ya kan. Nah, lagi menjelaskan tentang apa? Ayo, Pak, ya,
kita ya masuk Kristen misalkan, nah Tuhan membuka tangannya untuk Bapak, ya kan, nah ya kan? Banyaklah subhannya, kita tahu ya itu kebatilan, boleh Pak kita datangi itu dan kita jelaskan kebatilannya bagi yang mampu gitu. Kalau dia mampu keadaan darurat yang seperti itu, terkadang debat itu hukumnya wajib. Nah, ini Pak. Namun debat yang tercela itu seperti yang kita jelaskan tadi, kalau seandainya ya ingin membatalkan kebenaran ya dan ingin menolong kebatilan, itu sepakat ulama itu ya adalah debat yang tercela. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada macam-macam ahlul bid'ah. Nah, ini dibahas juga oleh ya Syekh Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, ini Imam Ibnu Qudamah. Wa kullu muttasimin bi ghairil islami wa sunnati mubtadi'un karrafidati wal jahmiyati wal khawariji wal qadariyati wal murji'ati wal mu'tazilati wal karamiyati wal kullabiyati wa nadhairihim, fahadhihi firaqud dhalali wa tawaifil bid'ah wa a'adana Allahu minha. Dan setiap orang yang memiliki sifat selain Islam gitu ya, nah, dan selain sunnah, kalau sifatnya selain Islam itu bisa kafir ya kan, kemudian dia muslim namun dia ya tidak bersifat dengan sunnah. Maksudnya apa Pak? Dia menyelisihi, yukhalifu aslan min usuli ahli sunnah, dia menyelisihi dasar manhaj ahli sunnah. Maka itu dinamakan mubtadi'un ya, pelaku bid'ah atau ahli bid'ah. Seperti siapa? Ini namanya kelompok Pak ya. Beliau tidak menyebut nama, namun menyebutkan firqah, nama ya sektenya. Ini sektenya. Seperti apa yang ahli bid'ah itu? Karrafidati, seperti Rafidah. Dan Rafidah ini Pak, ini masuk kepada bi ghairil Islam. Saking bahayanya bid'ahnya. Bid'ahnya sudah mencapai bid'ah mukaffirah namanya ya. Bid'ah yang bisa membuat seorang itu jatuh ke dalam kekafiran. Ini syiar Rafidah, yang mana mereka mengkafirkan sahabat dan mencela Al-Quran, menganggap Al-Quran sekarang ini dipalsukan oleh Utsman, kata beliau. Jadi Al-Quran yang ada pada kita ini Pak kan disusun dalam bentuk satu buku, dalam bentuk mushaf ya, oleh Utsman bin Affan, yang tadinya Pak Al-Quran itu tertulis di berbagai media yang terpisah, ada yang di pelepah kurma ya kan. Nah, kemudian untuk memudahkan dikumpulkan secara resmi ya di masa pemerintahan Utsman bin Affan yang dikenal dengan istilah apa Pak? Mushaf Utsmani. Ini dianggap palsu oleh orang Rafidah. Yang Al-Quran itu mushaf Fatimah, bukan mushaf Utsmani katanya. Di mana mushaf Fatimah tiga kali lebih besar daripada mushaf kita. Ini Rafidah baik. Kemudian Rafidah juga menganggap bahwasanya sebenarnya ya wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada Ali katanya. Namun Jibril salah alamat. Ini betul Pak. Ini dalam kitab referensi orang Rafidah. Seharusnya wahyu itu Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, namun Jibril ini ragu, ya kan? Siapa yang harus dikasih wahyu ini? Salah alamatlah kepada Muhammad katanya. Itu Pak. Sehingga para ulama tidak menghukumi bid'ah lagi untuk Rafidah, namun sudah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jahmiyah juga ya, Imam Ahmad bahkan sampai ya mengatakan Jahmiyah itu kufur ya. Bismillah. Saking melesetnya dari Islam Pak. Karena Jahmiyah ini Pak menolak nas Al-Quran.
menolak nama-nama Allah. Allah itu udah kasih nama katanya. Iya. Jadi bagaimana kata-kata Allah dalam Al-Quran itu hanya apa nama itu hanya tekstual itu katanya. Hakikatnya Allah itu tidak punya nama. Maka orang Jahmiyah menolak nama dan sifat-sifat Allah. Tapi orang Mu'tazilah ini tidak dikafirkan oleh ulama. Mereka ahlul bid'ah saja. Karena mereka masih menetapkan nama-nama Allah. Walaupun nanti mereka kena syubhat orang Jahmiyah. Tidak ada sifat bagi Allah. Karena kata mereka, kalau Allah itu punya sifat, ya kan, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Karena yang punya sifat itu makhluk katanya. Ya. Kemudian di bawah Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini juga ahlul bid'ah. Kenapa? Karena mereka menolak sebagian sifat, menetapkan hanya 7 sifat, bahkan hanya 20 sifat saja. Sementara sifat-sifat yang sifatnya kabar atau sifat khobariyah, seperti Allah tertawa, ada Pak hadisnya. Allah marah, itu diingkari Pak oleh orang Asy'ariyah. Kalau orang yang ngerti madhab Asy'ariyah gitu ya. Mengingkari juga Allah di atas arasy, ya. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan katanya. Jadi di mana Allah itu di mana-mana, sebagian mereka tidak juga. Karena kalau yang di mana-mana itu lebih kepada Asy'ariyah sufiyahnya. Nah, Asy'ariyah ini macam-macam juga dia tingkatannya ya. Ya, kalau yang sufinya ya Allah itu di mana-mana. Nah, tapi kalau Jahmiyah yang lebih kepada Asy'ariyah yang lebih kepada Jahmiyahnya enggak, Allah itu enggak di mana-mana kan gitu. Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri. Ya. Jadi di mana Allah? Tidak ada. Allah itu tidak di mana. Tidak boleh kita tanya Allah di mana. Seolah mereka lebih alim daripada Nabi kan gitu. Nabi aja bertanya Pak ya kepada budak perempuan. Hadisnya Sahih Muslim ya. Aina Allah? Ya, fis sama. Nah, jelas sekali. Tapi kata orang Asy'ariyah tidak boleh itu Pak. Kita nanya Allah di mana, meskipun Nabi nanya Allah, ya kan, tentang keberadaan Allah. Kalau orang Asy'ariyah tidak boleh, karena mungkin wallahu alam ya, mereka mengklaim lebih hebat daripada Nabi mungkin ya kan. Tapi wallahu alam bisawab, seperti itu adanya. Nah, jadi sekte yang sesat itu Pak, bahkan ini yang paling sesat, Rafidhah, bahkan sudah masuk ke dalam ya orang kafir nih ya. Rafidhah ini Pak, karena mengkafirkan sahabat soalnya. Jahmiyah juga. Kemudian yang ketiga Khawarij di sini Pak. Nah, kalau Khawarij ini ya kan ini adalah sekte radikal gitu ya dalam Islam, karena cepat sekali memvonis kafir. Bahkan yang dikafirkan dahulu sahabat Ali bin Abi Thalib pun dikafirkan ketika Ali menerima ya persetujuan damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu, peristiwa tahkim. Dianggap oleh orang Khawarij ini Ali sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata mereka. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Namun ya menurut dia gitu ya. Menurut dia orang itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau Khawarij modern ini Pak, ini setiap orang yang mengkafirkan orang lain tanpa ya argumen yang kuat. Contoh ya, Al-Qaeda. Itu ulama kita mengatakan Khawarij. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan yang pertama Raja Saudi waktu itu. Padahal Raja Saudi masih Muslim. Ternyata tidak hanya Raja Saudi yang mereka kafirkan, ulama yang mentaati raja juga kafir semuanya. Maka Syekh bin Baz waktu itu dikafirkan juga sama Usamah bin Laden. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni beliau ya kan. Tetap ya karena beliau itu Muslim ya kan, tetap kita mohonkan ampunan. Boleh Pak, yang tidak boleh orang kafir. Mungkin ya beliau ini ya kena subhat gitu ya. Ya namun pemikirannya menyimpang Pak ya. Karena dia mengkafirkan orang lain tidak dengan dasar ilmu, namun karena faktor apa namanya itu Pak,
uh, semangat tanpa ilmu, kecemburuan atau kemarahan yang berlebihan. Karena memang waktu itu kan dia marah ketika Arab Saudi yang minta bantuan itu kan apanya Pak ya, kronologis dalam sisi politiknya gitu ya, dalam realita geopolitiknya kan waktu itu Pak, Saudi kan mau diserang oleh Irak waktu itu kan, yang pas perang Teluk gitu kan. Jadi Amerika nawarin bantuan nih. Nah, maka Raja Saudi waktu itu minta fatwa kepada Syekh bin Baz, ya kan? Maka Syekh bin Baz mengatakan kalau ada orang Islam mau dizolimi oleh orang Islam yang lain, ada orang Nasrani itu, ya kan? Ingin membantu orang Islam yang dizolimi, apa hukumnya? Boleh aja, ya kan? Kan ini dalam hal dunia gitu. Bukan kita minta bantuan orang Amerika itu kemudian kita meyakini mantap agama Amerika itu ya, tidak boleh itu katanya. Tapi hanya dalam hal dunia, karena waktu itu kan memang secara politik ya, Irak itu ingin menguasai negara Teluk, termasuk ingin menyerang Arab Saudi, ya kan? Nah, makanya beliau membolehkan itu Pak. Makanya orang Amerika membangun pangkalan militer di Saudi, kan itu akan Osama bin Laden marah gitu. Ini sudah parah ini Saudi katanya. Ini sudah berwala katanya kan. Wa may yatawallahu minkum ya fa innahum minhum ya, barang siapa yang berwala di antara kalian dengan orang kafir Amerika maka dia adalah orang Amerika, sama seperti Amerika. Berarti Saudi ini kafir kata Rasulullah ini ya. Syekh bebas bagaimana sama kafir juga itu gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kita punya kekuatan kita serang Saudi sama ya, kita perangi, boleh halal itu. Nah, itu Pak. Sehingga para ulama mengatakan nah ini sudah mengarah kepada khawarij. Ya, sudah menjadi khawarij sama. Nauzubillahi min dzalik. Itu Pak, sama juga dengan radikal di Indonesia. Nah, kenapa Imam Samudra ya kan, Ufron CS ya kan, sampai ngebom di Bali, padahal di Bali itu kan banyak ada orang Islam juga Pak ya. Bahkan kan korban bom Bali itu ada orang Islam juga yang jualan ya. Karena dianggap kafir juga, karena orang Islam itu dianggap nggak boleh dekat-dekat dengan orang kafir itu katanya kan. Orang yang dekat-dekat dengan orang kafir dia kafir juga. Nauzubillah. Padahal orang Australia itu Pak dalam prinsip Ahlussunnah mereka kafir yang dilindungi ya kan. Namanya kafir muahad. Ya kan? Kafir muahad itu tidak boleh kita perangi karena Nabi mengatakan barang siapa man qatala muahadan. Barang siapa yang sengaja membunuh orang kafir yang dilindungi negara, mereka punya visa. Mereka membayar visa, kita bunuh, ya kan? Maka kata Nabi, lam yajid rihal jannah, ini dalam Sahih Al-Bukhari. Maka kalau dia mati diancam, ini ancaman lagi ya, diancam tidak mencium bau surga. Artinya itu dosa. Ya jangankan bunuh orang Islam dalam Islam Pak ya, bunuh orang kafir, yang mana orang kafir itu tidak memerangi kita. Tapi kalau orang kafir harbi menjajah kita, membunuh kaum muslimin, itu boleh Pak, boleh diperangi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah khawarij. Dan khawarij ini Pak macam-macam Pak. Ada khawarij yang langsung mengeksekusi ya mangsanya gitu ya. Seperti Imam Samudra CS. Ada pula khawarij dari segi pemikiran Pak. Mereka tidak turun ya bawa senjata enggak. Tapi punya pemikiran yang pertama selalu menyudutkan pemerintah dan ujung-ujungnya mengkafirkan pemerintah dan menganggap pemerintah tauhid serta negara kita ini negara kafir katanya. Itu namanya ya khawarij, ya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya, istilah beliau khawarij qa'dah. Qa'dah itu kan asal katanya qa'dah itu duduk. Dia duduk aja Pak, dia di mimbar aja. Namun pemahamannya ya ingin dia orang itu ujung-ujungnya memberontak kepada penguasa. Ini juga khawarij juga. Namun khawarij ini tentu macam-macam levelnya Pak ya. Iya, tingkatan penyakitnya itu macam-macam. Ada yang sudah kronis ya kan, sudah sampai mengeksekusi ya, sudah sampai merakit bom. Wah ini sudah parah itu. Ini masih pada tahap pemikiran dan ini bahaya juga. Nah bahaya juga.
Dan terkadang Pak, orang-orang salah alamat. Orang nuduh kita pula ya, orang-orang itu. Siapa itu yang di BNPT itu? Dia liberal ya, dia bertameng di balik NU dia. Namun dia sering menuduh kita, Wahabi itu yang ini bahaya terhadap NKRI katanya. Nah, siapa namanya? Gus siapa itu ya? Agak hitam-hitam dia. Gus siapa ya? Apa? Apa? Bahrawi ya, itu parah itu ya. Nah, itu salah alamat. Masa kita Ahlussunnah yang dia bilang radikal itu enggak. Yang radikal itu memang ada kelompok Khawarij. Yang mana kelompok Khawarij itu Pak sudah diluruskan oleh para ulama di Saudi juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang ada orang memang memfitnah gitu ya. Yang Ahlussunnah difitnahnya. Padahal Ustadz-ustadz Ahlussunnah di Indonesia ini mereka yang banyak membahas tentang Khawarij. Contohnya ya, Ustadzuna Dr. Ali Musri. Nah, itu beliau banyak sekali ya daurahnya tentang Khawarij itu. Nah ya, ini dituduh pula ya sesama sebagian oknum ya yang tidak paham. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian nanti Qadariyah juga. Ini akan dia bahas nanti kelompok ini secara rinci Pak ya, disyarah juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Qadariyah ini bagaimana? Ini kelompok yang menolak takdir. Allah itu tidak menetapkan sesuatu. Ya kan? Takdir itu tidak ada. Takdir itu yang menciptakannya manusia. Kita dewe yang menentukan takdir kita katanya. Nah, ini kelompok sesat juga nih Pak. Qadariyah ini. Ya. Kemudian Murji'ah, ini secara global ya Pak ya. Murji'ah ini Pak, ini kelompok yang mengatakan maksiat itu tidak berpengaruh terhadap iman katanya. Walaupun orang itu bermaksiat apapun ya Pak, selama dia percaya kepada Allah tetap masih sempurna imannya. Bahkan kelompok ini mengatakan amalan itu tidak termasuk daripada iman. Ini sesatnya ya. Padahal dalam Ahlussunnah enggak. Amalan kita itu Pak bagian daripada iman. Amal kita ini bagian daripada iman kita. Makanya ciri orang yang imannya lagi bermasalah, lagi down ya, ketika amalannya maksiat. Nah, karena dalam Ahlussunnah itu al-imanu yazid wa yanqus, iman bertambah dan berkurang. Kapan berkurang? Ketika perbuatan kita banyak yang futur ya, maksiat itu berkurang. Tapi kalau Murji'ah enggak. Walaupun orang nak maksiat apapun ya, selama dia masih percaya sama Allah, dia statusnya seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Sehingga pezina itu ini sama imannya dengan Abu Bakar katanya. Iya. Nah, saking parahnya kelompok Murji'ah ini, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Pak Khawarij itu terkadang menjuluki Ahlussunnah dengan Murji'ah ini karena Ahlussunnah tidak mengkafirkan pemerintah ini. Nah, ya, jadi namun orang Murji'ah yang aslinya dia menganggap Ahlussunnah Khawarij gitu ya. Kalau kita lihat Murji'ah sekarang Pak ya, kalau di Indonesia ya seperti orang-orang liberal itu. Itu kan Murji'ah ya kan. Nah, karena mereka menganggap ya maksiat itu biasa aja. Ya kan? Nah, kadang mereka maksiat ya kan, tidak menganggap maksiat itu bisa membahayakan keimanan mereka gitu. Namun Murji'ah ini Pak, ini macam-macam lagi tingkatannya ya. Ini secara global saja seperti itu. Kemudian Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini seperti yang kita singgung tadi ya Pak, ini sekte yang menolak sifat Allah. Ini bentuk kesesatannya. Kemudian Al-Karamiyah ini Pak Mujassimah. Ini sebenarnya yang mengatakan Allah itu menyerupai manusia katanya. Allah punya tangan seperti tangan manusia. Enggak seperti Ahlussunnah. Ahlussunnah juga meyakini Allah punya tangan. Namun tangan Allah berbeda dengan makhluk kan gitu. Tapi Al-Karamiyah enggak. Nah, ini diantara kesesatan Al-Karamiyah ini. Ya, ini yang dituduhkan kepada Ahlussunnah. Ahlussunnah ketika menetapkan sifat Allah dituduh seperti Al-Karamiyah ini. Nah, ini hadirin
yang Allah ini fitnah semata. Kemudian kullabiyah, ini pengikut Ibnu Kullab. Ini kebanyakan pemahaman ya Asy'ari yang sekarang. Ya, yang mana mereka menolak sifat-sifat Allah, menetapkan sebagian kecil dan menolak kebanyakan dari sifat Allah. Apalagi sifat dzatiyah. Ya, ada sifat Allah itu sifat fi'liyah terkait perbuatan Allah, ada sifat yang terkait dengan zat Allah. Contoh Allah punya tangan, ya kan? Allah punya muka, ya wajah gitu ya. Namun wajah Allah berbeda dengan makhluk. Nah, ini ditolak oleh mereka karena kalau seandainya kita menetapkan sifat tangan bagi Allah, contohnya ini mereka anggap kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau seandainya memang ya kalau menetapkan tangan bagi Allah itu menyerupai dengan makhluk, kenapa Allah sendiri mengatakan Allah punya tangan? Kan gitu. Nggak mungkin Allah mengajarkan kesesatan kan gitu ya. Nah, kalau Ahlussunnah prinsipnya kita hanya mensifati Allah sesuai dengan Allah sendiri, Pak ya. Sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri, tanpa ditambah dan dikurang. Udah. Kita itu Pak dalam masalah akidah tentang Allah itu kita sami'na wa ata'na saja. Apa kata Allah itu kata kita. Apa kata Rasulullah itu kata kita, tanpa kita menyerupakan dengan makhluk, tanpa kita menanyakan bagaimananya. Ya, tanpa kita menolaknya. Kalau menolaknya Pak, berarti kita ingin katakan Allah salah. Berarti contoh sifat istiwa bagi Allah. Allah itu di atas arasy. Kalau kita katakan Allah itu di atas arasy, berarti kita lebih hebat dari Allah dong. Ya kan? Karena Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tiba-tiba kita mengatakan enggak gitu ya. Maksudnya itu adalah gini menguasai gini. Nah, itu yang sesat itu Pak ya. Kita mentakwil ya sifat Allah tanpa dalil. Apa? Siapa yang menjelaskan istiwa itu mana istaula? Do nabi dah gitu. Dak do gitu. Berarti takutnya kita ya mendahului Allah dan Rasulnya. Sementara Allah mengatakan apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tidak pernah mentafsirkan atau mentakwil ya istiwa menjadi istaula menguasai. Sehingga ini dibantah semuanya Pak ya, orang yang termasuk juga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam kitabnya yang terakhir ya, beliau membantah itu orang yang mentakwil istiwa menjadi istaula ya, bersemayam ya di atas di takwil dengan menguasai. Ini adalah ya pokok penyimpangan kebid'ahan orang Mu'tazilah kan gitu. Wa nadhairuhum ya, wa nadhairuhum, dan yang semisal dengan sekte-sekte ini. Fahadhihi firaqud dhalal kata beliau, dan ini adalah sekte-sekte yang sesat. Ini yang sesat itu Pak Rafidhah, Jahmiyah, Khawarij dan yang selainnya. Wa tawaifil bid'ah, dan inilah taifah-taifah yang bid'ah atau kelompok-kelompok yang bid'ah. A'adzanallahu minha. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari sekte-sekte ini. Wallahu taala alam bisawab ya. Karena sudah jam 6 Pak, nanti syarahnya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena mengingat waktu mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ya sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya ya, maka kami persilahkan. Ada Pak ya. Kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.